Saudara-saudari sekalian, selamat datang di kebaktian SBI Jumat Agung pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Sudi Sumano dengan judul Agnus Dei, Anak Domba Allah. Sebelumnya, marilah kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan.
Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sambil menyiapkan persembahan perpuluhan kita, marilah kita menyanyikan lagu Nan di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Marilah kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyikan lagu Agnus Dei.
you lift your hands in this place? All across the room. Sing it to Him. We praise you, Jesus. You are holy. Yes, you are. Lord, you are God Almighty. So worthy, so worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, pada hari ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-44 sampai dengan 49. Tapi terlebih sebelumnya mari kita tundukkan kepala dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini kami ingin melihat, mempelajari firman-Mu, Tuhan. Tolong pimpin kami, bantu kami, Roh Kudus selidiki dan sucikanlah hati kami. Singkirkanlah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Tuhan, biarlah kiranya melalui kesempatan ini kami sungguh-sungguh ingin fokus, konsentrasi pada firman-Mu. Ajar hamba, pimpin hamba Tuhan untuk mengucapkan hanya kebenaran-Mu saja, kebenaran firman-Mu. Singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan pada saat ini Tuhan, dari diri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jadi sempurna ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, topik atau khotbah pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 yang berjudul Agnus Dei, atau dengan kata lain, anak domba Allah. Mari sebelumnya saya ingin bacakan dari Perjanjian Lama kitab Yesaya, pasal 53 ayat 5, 6, dan 7. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari saya lanjutkan lagi ke dalam Injil Yohanes di Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, saya ingin berhenti sebentar atau sejenak mengkaitkan Yesaya, nubuatan dari Yesaya mengenai juru selamat yang akan dianiaya, membiarkan dirinya ditindas, dan segala kejahatan manusia, kesesatan manusia,
ditimpakan kepadanya, dan ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kemudian di dalam Injil Yohanes yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang padanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesaya mengatakan penyelamat yang mana ditimpakan segala kesesatan dan kejahatan manusia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan kemudian Yohanes Pembaptis berkata, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nubuatan tersebut terpenuhi, saudara-saudara. Terpenuhi di dalam diri dan pribadi Yesus sebagai anak domba Allah yang sempurna, yang harus mengalami dan menjalani pembantaian dengan kematiannya di kayu salib. Saudara, sekali lagi sebagai umat percaya atau umat Kristiani, kita sudah tidak asing lagi dengan hari yang disebut sebagai hari Jumat Agung, atau dalam bahasa Inggris disebut the Good Friday. Setiap tahun sebagai umat Kristiani kita mengingat hal ini. Tapi apakah kita sesungguhnya mengerti, saudara-saudara? Sesungguhnya kita mengerti dan memaknai dengan begitu dalam, dengan begitu jujur di dalam hidup kita? Apakah kita yang seringkali sudah mendengar khotbah tentang kematian Yesus di kayu salib berkali-kali sesungguhnya mengamini hal tersebut dan memaknai hal tersebut di dalam hidup kita? Mari kita lanjutkan. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saya ingin membacakan lagi dari Injil Markus mengenai peristiwa kematian di kayu salib ini. Markus pasal 15 ayat 34 mencatat, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani,' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?' Ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat ke-38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan ayat ke-39, waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Injil Matius mencatat hal yang sama seperti yang dicatat oleh Injil Markus. Kemudian di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau saya boleh merangkumkan kembali apa yang terjadi di dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Pada jam 3, pada suasana kegelapan, Yesus dengan suara nyaring berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian di dalam ayat 37 dikatakan tadi dalam Injil Markus, dengan suara nyaring Yesus
berseru sekali, menyerahkan nyawanya, dan ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan Injil Yohanes mencatat, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kegelapan terjadi, saudara-saudara. Di tengah-tengah suasana kegelapan, Allah Bapa meninggalkan Yesus sendirian di kayu salib. Jikalau saudara dan saya berada di dalam keadaan pada saat itu, melihat Yesus mati di kayu salib dengan tragis, saudara-saudara. Dengan satu penghukuman yang begitu luar biasa. Kayu salib merupakan satu penghukuman yang paling berat di dalam kerajaan Romawi pada saat itu. Dan penghukuman itu pun sesungguhnya untuk orang-orang yang telah melakukan tindakan-tindakan kriminal. Namun, itu yang terjadi di tengah-tengah suasana kegelapan tersebut. Allah Bapa meninggalkan Yesus. Dan seolah-olah kegelapan menang daripada Bapa, daripada Allah, berhasil menaklukkan Yesus. Tanda petik, kegelapan berhasil. Tapi apakah demikian, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam ayat 45. Pada saat matahari tidak bersinar, Lukas mencatat, tabir bait suci terbelah dua. Demikian pula dicatat di dalam Matius dan Markus, tabir bait suci terbelah dua. Hal ini menjadi begitu penting. Di tengah-tengah seolah-olah di dalam tanda petik sekali lagi ada satu keberhasilan daripada kuasa kegelapan, daripada kuasa iblis, saudara-saudara. Dikatakan tabir bait suci terbelah dua. Apa maksudnya? Mengapa hal ini penting? Kalau secara singkat, saudara-saudara, kita balik kepada Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia jatuh dalam dosa beserta isinya. Apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Firdaus. Manusia mengalami apa yang kita sebut sebagai mati secara rohani. Kematian secara rohani. Dengan kata lain, hubungan antara Bapa, Allah, dengan manusia ciptanya yang tadinya satu sekarang menjadi terpisah. Ada satu jurang pemisah yang tidak bisa manusia lewati untuk datang kepada Bapa, karena jurang pemisah tersebut adalah dosa. Sedangkan Allah Bapa, Allah itu adalah kudus. Dosa dan kudus kekudusan Allah tidak bisa bercampur, saudara-saudara. Apapun perbuatan manusia tidak bisa memberikan perdamaian bagi dirinya sendiri untuk datang kepada Allah. Karena status manusia setelah jatuh dalam dosa adalah menjadi manusia yang berdosa. Bukan masalah perbuatan A, B, C, tetapi status manusia pada hakikinya atau pada dasarnya adalah berdosa. Terlepas dari latar belakang saudara dan saya apapun, saudara dan saya adalah manusia berdosa. Ini adalah suatu kegelapan, saudara-saudara. Nanti saya akan balik mengenai pentingnya sekali lagi tabir bait suci terbelah dua. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dahulu konsekuensi atau akibat dari dosa ini, saudara-saudara. Dikatakan sekali lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan terlebih upah dosa di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Kematian secara rohani pada akhirnya akan mendatangkan maut, kekekalan, maut yang bersifat kekal, terpisahnya manusia daripada penciptanya, daripada Bapa. Itu merupakan suatu hal yang tragis. Jikalau status manusia
Status dosa manusia terus-menerus menempel dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi kembali, apa makna daripada tabir bait suci yang terbelah dua? Saudara, kita harus mengerti, kalau tadi ada jurang pemisah, kita tidak bisa, apapun yang dilakukan manusia, perbuatan manusia tidak bisa membawa mereka kepada Bapa. Tabir bait suci di dalam bait Allah ditempatkan di dalam dua bagian, yaitu pertama antara pelataran luar dan ruang kudus. Ruang pertama di dalam bait suci, ruang kudus, ada tabir atau tirai. Lalu antara ruang kudus ada satu lagi ruang maha kudus. Di sana dikatakan Tuhan hadir karena tabut perjanjian Allah ada di sana, di ruangan maha kudus. Ada lagi tirai atau tabir, yang mana hanya seorang imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan itu sekali dalam setahun untuk melakukan proses penyembahan pada Tuhan dalam rangka kaitan penebusan dosa. Saudara-saudara, dengan tabir bait suci terbelah dua dalam kaitan dengan kematian Yesus, tidak ada lagi jurang pemisah sekarang, saudara-saudara. Jurang pemisah yang tadinya terjadi akibat dosa sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Karena seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-18. Saudara dengarkan, saudara baca ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Tuhan. Kristus menjadi perantara, menjadi anak domba Allah yang begitu sempurna, di mana tirai pemisah tidak ada lagi, jurang pemisah tidak ada lagi. Tidak perlu lagi imam besar yang mewakili kita semua untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Hal tersebut telah dibayar penuh oleh Yesus yang mati sebagai anak domba Allah yang sempurna di kayu salib. Ialah yang menjadi perantara kita, menjadi perantara antara manusia dengan Bapa, dengan Tuhan. Ini semua karena kasih, semata-mata kasih anugerah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi anak domba yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna? Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak mengenal dosa. Yesus tidak berbuat dosa, seperti yang dikatakan oleh dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-22. Ia atau Yesus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada cacat sedikit pun di dalam diri Yesus. Sehingga ia sanggup menjadi anak domba yang Allah yang sempurna, yang kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 24 juga mencatat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya kita dibenarkan di hadapan Bapa, bukan karena perbuatan saudara dan saya, tapi semata-mata karena anak domba Allah yang begitu sempurna, yang harus mengalami pembantaian yang begitu tragis, menjadi pengganti kita semua yang seharusnya mengalami penghukuman dosa, telah dibayar penuh oleh Yesus sebagai anak domba Allah, Agnus Dei, di kayu salib. Dan ini menjadi satu pengharapan, saudara-saudara, di tengah-tengah kegelapan yang terjadi, di tengah-tengah ratapan daripada orang-orang itu, simbol daripada memukuli diri, ratapan dan duka yang begitu dalam kesedihan melihat Yesus yang mati di kayu salib, tidak tega melihat hal tersebut. Tetapi hal tersebut harus terjadi.
agar semua yang meratap, semua yang jatuh dalam dosa, yang sekarang telah percaya dalam diri Yesus, bisa diselamatkan melalui anak domba Allah yang sempurna ini. Mempunyai suatu pengharapan seperti yang ditulis oleh dalam Roma pasal 6 ayat 23 tadi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak yang terang, yang percaya dalam Yesus, kita mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Sehingga kematian Yesus di kayu salib, tabir bait suci yang terbelah dua, menjadi sangat-sangat penting. Karena di saat-saat sepertinya seolah-olah sekali lagi tanda petik kegelapan berhasil menaklukkan Tuhan, menaklukkan Yesus, tetapi tidaklah demikian. Karena di belakang itu semua ada satu keagungan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat besar, yang menyelamatkan saudara dan saya dari jurang pemisah dosa ini, sehingga kita kembali dibenarkan di hadapan Bapa seperti penciptaan awal sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Saudara, ketika hal ini, keagungan ini, saya sangat kagum sebenarnya. Kalau kita bisa belajar secara singkat dari kepala pasukan yang dicatat oleh Lukas dan 23 ayat 47, juga dengan Injil Markus dan Matius, kepala pasukan ini seolah-olah atau bisa melihat, saudara-saudara, kasih anugerah Tuhan yang terjadi, kemenangan sebenarnya yang terjadi. Karena dengan peristiwa yang terjadi, kematian di kayu salib, di tengah-tengah kegelapan tersebut, kepala pasukan ini bisa mengatakan, ia memuliakan Allah. Dan bukan hanya memuliakan Allah, dan ia bisa mengamini bahwa sungguh orang ini atau Yesus adalah orang benar. Injil Markus dan Matius mencatat, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Apakah saudara hari ini ketika mengenang atau mengenang peristiwa kematian Yesus di kayu salib atau Jumat Agung ini, bisa mengatakan seperti kepala pasukan ini, bahwa saudara memuliakan Allah dan mengatakan, sungguh dengan iman saudara mengatakan, sungguh Yesus adalah orang benar, anak Allah. Ia tidak berdosa, tapi ia harus menanggung pembantaian tersebut sebagai anak domba Allah yang sempurna, yang menghapus dosa dunia. Apakah saudara bisa? Apakah saudara sungguh-sungguh memuliakan Allah? Saudara-saudara, saya ingin membacakan tulisan yang oleh seorang hamba Tuhan di abad-abad yang lampau. Ia bernama John Chrysostom. Ia menulis satu hal yang mengenai salib atau kematian di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib yang sangat-sangat luar biasa, yang merangkumkan sebenarnya makna daripada kematian kayu salib itu. Ia menulis seperti begini. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. By the cross, we know the gravity of sin and the greatness of God's love towards us. By the cross, we know the gravity of sin and the greatness of God's love toward us. The gravity of sin, by the cross, dengan salib, dengan kematian Yesus di kayu salib, kita tahu dampak atau konsekuensi atau akibat dari dosa yang sungguh, yang sangat luar biasa menghancurkan manusia. Yang bukan main-main dampak atau akibat yang begitu luar biasa jeleknya. Tetapi ia juga mencatat, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah konsekuensi dosa yang begitu besar, di kayu salib itu juga kita menjumpai kasih anugerah Allah yang sangat besar,
Agnus Dei, anak domba Allah yang begitu sempurna, tidak berdosa, tidak mempunyai cacat sedikit pun, mati yang sebagai kasih anugerah Tuhan kepada kita, agar kita bisa dibenarkan kembali di hadapannya melalui perantaran Yesus, didamaikan kembali kepada Bapa melalui perantaran Yesus, memperoleh pengharapan hidup yang kekal melalui perantaran anak dombanya, Yesus. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah pada hari ini, saya ingin bertanya. Satu, saudara-saudara, bertanya dua hal. Pertama, apakah saudara sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Bukan hanya Juru Selamat, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri saudara. Jikalau saudara masih mencari-cari, jikalau saudara masih bimbang, meskipun saudara sudah sering kali mendengar khotbah demi khotbah, atau mungkin saudara sudah sering kali menghadiri gereja, kebaktian demi kebaktian, saudara sudah menganggap diri saudara sebagai seorang Kristen. Tapi apakah sesungguhnya saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara sesungguhnya mengerti arti dan makna daripada kematian Yesus di kayu salib? Apakah saudara sesungguhnya mengerti arti dan makna daripada hari Jumat Agung ini? Ataukah saudara masih menganggap ini hanya semacam tradisi? Tradisi yang harus dilakukan dari tahun ke tahun. Saudara, saya berharap dan berdoa kiranya hari ini saudara tidak lagi bimbang. Kiranya saudara bisa sungguh-sungguh mengerti dan arti dan makna daripada kematian Yesus di kayu salib. Dan kedua, saudara, jikalau saudara mengatakan bahwa ya, saya sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengamini hal tersebut, pertanyaan saya adalah, apakah hal tersebut mempengaruhi atau memberikan transformasi di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara masih senang atau masih suka bermain-main dengan dosa? Ataukah saudara sudah mengatakan stop sudah? Karena hari ini aku adalah anak Tuhan, anak yang hidup dalam jalan terang. Seperti dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Oleh karena itu, oleh karena kematian anak domba Allah yang begitu sempurna di kayu salib, yang mana aku percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, stop sudah. Aku tidak ingin lagi hidup di dalam jalan kegelapan. Tapi aku ingin hidup di dalam jalan kebenaran sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak terang. Sudahkah saudara? Sudahkah hal tersebut terjadi dalam diri saudara? Khususnya jikalau saudara mengatakan, ya, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kematiannya di kayu salib tidak sia-sia bagiku. Saudara, doa dan harapan saya adalah ketika kita mengatakan kita adalah sungguh-sungguh anak Tuhan atau kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematiannya di kayu salib betul-betul mempunyai makna yang dalam bagi hidup kami, hidup kita. Saya berharap dan berdoa kita sungguh-sungguh membuktikan hal tersebut dalam hidup kita. Bukan hanya di mulut, di lidah dengan kata-kata, tapi melalui hidup kita menjadi suatu hal yang nyata bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam jalan yang terang. Dan kuasa kegelapan tidak lagi bisa menguasai kita. Karena kasih anugerah Tuhan
melalui perantaran anaknya yang tunggal, anak domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus, telah mati bagi kita, menjadi pendamai bagi kita dengan Bapa, dan kita sekarang sudah dibenarkan di hadapan Bapa. Kuasa kegelapan sudah tidak lagi bisa menguasai kita. Mari kita, saudara-saudara, kita berdoa sebelum kita untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajak kami untuk melihat kembali peristiwa kematian Yesus di kayu salib yang sangat penting. Dan juga kami melihat satu keindahan di tengah-tengah kegelapan. Keindahan yang sangat luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kami. Kasih anugerah-Mu, kasih karunia Allah, yang datang daripada-Mu saja Tuhan, bukan perbuatan kami. Melalui diri Yesus Kristus, anak domba Allah yang sempurna, menjadi pendamai. Memberikan kami kesempatan untuk dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami dapat datang kembali ke hadapan-Mu secara langsung. Oleh karena Kristus yang telah mati di kayu salib. Tuhan, hamba berdoa bagi siapapun yang hari ini masih bimbang, masih belum percaya padamu. Kiranya Roh Kudus Engkau membukakan hati setiap orang agar mereka bisa melihat kebenaran seperti halnya kepala pasukan melihat kematian Yesus di kayu salib dan kemudian memuliakan Allah dan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar, orang ini adalah anak Allah. Hamba berdoa Tuhan, kiranya orang-orang yang bersikeras akan melihat kematian Yesus dan percaya, berbalik dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada lagi kebimbangan mengerti arti dan makna kematian Yesus. Bapa, hamba berdoa juga bagi mereka yang mengatakan telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, agar kiranya Tuhan hal itu pun terbukti di dalam hidup mereka sehari-hari, bahwa ada satu transformasi kehidupan yang terjadi melalui pekerjaan karya daripada Roh Kudus di dalam diri mereka, sehingga hal tersebut bukanlah hanya sebatas omongan, sebatas ucapan, sebatas kata-kata, tetapi menjadi satu kenyataan yang nyata sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup dalam jalan yang terang, yang hidup sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Oh Tuhan, kematian-Mu di kayu salib, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadiah yang begitu luar biasa. Engkau sangat baik. Engkau menggantikan kami, Yesus, di kayu salib. Penghukuman itu semua ditimpakan kepadamu. Ampuni dosa kami sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Dengarkanlah doa yang jauh dari sempurna ini. Oh Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Evangelis Sudi Sumano atas firman-Nya. Marilah kita aminkan dengan menyanyikan lagu Reckless Love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn
deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up,